Lah iki piye iki? Ya, malam semuanya. Saya iki mendek kene piye? Oh, isa. Isa. Oke. Lo. Iya. Malam ya, malam, Bro. Iya. Report. Aduh. Ya, gini dulu. Iki kudune dibalik. Iya. Ini baru belajar, teman-teman. Balik kamera. Loh, iso. Ya, berarti sudah bisa. Apa tuh, Om? Maaf ya, minal aidin ya. Mohon maaf lahir batin. Apa udah beris? Apa nih? Ini sih belum. Waduh untuk beris. Kata-kata beris itu tidak tepat untuk sebelum Mei itu kata-kata beris tidak tepat untuk digunakan. Jadi beris itu adanya adalah iki rada mencong ya. Waduh. Ketok iki padha dugel meneh. Iso dugel meneh. Ya toh. Ini kata-kata beris itu tidak tepat untuk sebelum Mei ya. Jadi kalau Mei itu tulis memegang otot, nanti kita jelasin. Agak burem. Oh iya. Agak burem. Bentar. Kena embun. Ini sudah oke belum? Burem ya. Iya. Udah oke ya. Jadi BTC dominan terjadi kenaikan ya. Tidak apa-apa, paling nyentuh di sini moga-moga mantul balik lagi. Kalau umpamanya dia besok terjadi naik ya, umpamanya sampai di 48 gitu, ya mungkin memang sideways-nya memang masih berlanjut. Makanya yang baru teman-teman perhatikan itu kan yang di Telegram sudah kita info ya, kondisi yang bisa terjadi itu yang saya takuti. Hal yang saya takuti itu adalah gini, ketika ini set B, karena posisi investor itu kecenderungannya lebih cenderung wait and see sampai tanggal 1, itu yang perlu ditakutin. Tapi kondisinya set B aja, jadi harus keluar market. Enggak, saya enggak keluar market sama sekali ya teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah apakah sideways ini sampai nanti tanggal 1. Bisa juga berpotensi itu, karena orang berpikir alah kalau masuk saat ini wong masih ada FOMC tanggal 1. Gitu yang perlu digarisbawahi. Tapi apakah market saat ini saya keluar market? Tidak. Saya nambah. Dari kemarin saya sudah nambah. Dari kemarin saya malah menambah. Apalagi yang sudah MA 99 ya, itu tidak usah takut. Kalau yang di temprem, apalagi yang Om ada yang di bawah loh Om. Iya, kalau altcoin ada yang di bawah, tapi sudah muncul toyib ya. Ini sinyal bosok itu nanti. Muter terus ini. Yuk dibantu tap-tap layarnya teman-teman. Tora ana sing ngetap-tap layar sama sekali ya.
Ya, sabar, gal nanti ya, habis BTC dulu. Thank you Bang Tahiri. Ya, dibantu tap-tap layarnya atau nol itu. Tak nol saya ngetap. Jadi kondisi market saat ini potensinya akan kemana? Memang punya potensi teman-teman. Yang paling berat di mana toh Om sebetulnya Om? Mungkin loh ya, mungkin tidak sampai. Ini kan rata-rata kan narik garisnya ke sini toh. Ini toh 25.300. Makanya kan mesti pada nariknya ke sini. Makasih Pak Edi. Tapi perlu diperhatikan, di sini ini adalah ada support dan resist yang sangat kuat di 26.400. Kemungkinan potensi yang terjadi ini bullish masih memegang kontrol ya. Jadi jangan bicara bearish. Kalau kita bicara bearish itu bicaranya gimana Om kalau bearish memegang kontrol? Bearish memegang kontrol itu adalah tandanya ini ya. Ingat-ingat Gunung Fuji belok itu adalah bearish memegang kontrol. Tapi kalau saat ini belum maksimal di bullishnya, masih ada kenaikan, potensi kenaikannya masih berproses. Kemungkinan ini akan ada satu kali naikan lagi dan mungkin baru nanti ketika potensinya bisa antara 42.000 sampai 48.000-an. Moga-moga yang terjadi ini ya. Sebenarnya kalau 38 pun sudah oke sih teman-teman. Ya. Ini di sini ada 38.000 ya. 38.400. Antara tiga ini 38, 42 sama 48 ya. Dasarnya di mana? Dasarnya di apa itu? Di riwayat tahun 2019. Tetap sama. Bullish masih memegang kontrol bullishnya. Jadi kalau kita bicara bearish memegang kontrol ya tanda inilah yang akan nanti muncul belok. Lah ini belum, masih jauh. Dan setiap proses seperti ini prosesnya ya nanti gampang. Semua yang koin yang lain nanti kita jelasin BTC dulu aja gitu ya. Percuma saya juga tidak akan bahas dulu gitu. Lebih baik saya maksimalkan di BTC-nya karena ini IHSG dari apa kripto. Lebih baik teman-teman nanti marketnya kemana tergantung dari BTC ini gitu. Jadi saat ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah satu di ring 26.400 itu kalau umpamanya dia mau koreksi bisa enggak di situ, bisa jadi juga terjadi di situ. Tapi kemungkinannya besar atau enggak Om? Kemungkinannya kecil teman-teman. Karena apa nanti ada kita masukkan ke dalam altcoinnya. Altcoinnya posisinya sudah ditoyib banyak yang sudah ditoyib soalnya. Gitu. Jadi kalau saat ini sideways sebenarnya wajar. Ini yang di Telegram kemarin kan kita sudah bahas ini. Kemungkinan juga bisa berpotensi cuman sideways seperti ini sambil menunggu. Menunggunya nanti momentumnya di sini. Memang dia sudah berhenti di sini. 26.900. Tadi ya, 26.900. Jadi kita tinggal nunggu aja ini. Ini sideways berpotensi sampai tanggal 1 masih berpotensi. Karena saya melihat bahwa investor ini ada semacam melihat market. Jadi sampai tanggal 1 nanti kan ada FOMC. Teman-teman perlu ingat-ingat ada FOMC pada tanggal FOMC. Ini FOMC kalender FOMC ya mana? Kalender FOMC itu ada tanggal 1 sama tanggal 2 Mei itu ada FOMC. Jadi perlu teman-teman juga ingat itu. Jadi itu yang membuat market saat ini kecenderungannya itu adalah wait and see. Dia kalender April Mei ya.
Nih, ya. Suku bunga banknya nanti tanggal 2. Tanggal 2 suku bunga bank yang dipilih ini tanggal 1. Jadi ini penting. Nanti tanggal 1 dan 2. Nah, disinilah kenapa momentum itu tidak serasa berat walaupun kemarin terjadi ekor panjang di sini ya. Sebetulnya ini kan prospek. Tapi kenapa tetap tidak kuat? Karena orang lebih banyak memantau. Nanti bisa jadi sampai tanggal 1 sampai 2 bisa terjadi, sangat bisa terjadi. Jadi yang perlu diwaspadai adalah ring paling berat itu ada 26, 470. Dan bisa juga tidak terjadi di momentum itu. Oh, tanggal 2 dan 3 ya itu ya. Kalau kalender itu 2 dan 3 ya. Oke, betul itu. Ya. Jadi pantau aja itu. Tapi saya cuma mau menjelaskan bagaimana terjadinya breakout dan kapan waktunya breakout itu. Kalau dia mantul itu berapa waktunya, itu butuh waktu berapa. Ternyata cepat teman-teman. Nah ini yang teman-teman perlu perhatikan. Jadi momentum saat ini belum tentu juga di golden ratio, bisa jadi juga momentumnya sama di sini. Ini kan sama momentumnya. Kita sedang dalam fase ini. Nah, kalau diukur dari sini, ini tanggal 10 Juni, dia naik sampai sini, ini 26 Juni. Jadi terjadi kenaikan, kalau momentum dari sini ke sini, ini cuma 2 minggu tidak ada, 2 minggu lebih. Jadi 16-17 hari. Jadi kalau ini menunggu dari akhir Mei, ya bisa jadi nanti awal Mei. Kalau kita ukur secara itu loh, secara riwayat loh. Dasarnya kemana? Halving itu ada pergeseran 22 hari sampai 30 hari. Berarti kan Maret atau awal Juni itu akan terjadinya terakhir dari kenaikan itu secara riwayat. Mau ke MA99. Kalau di sini MA99 pakainya. MA99 bisa terjadi di 26400, juga bisa terjadi di 25300, itu juga bisa. Tapi kalau 25300 itu kan gini. Maksudnya kenapa kok saya tidak membahas di 25300? Jadi gini teman-teman, semua itu kan ada proses. Tidak mungkin toh, ini tak hapus dulu ya. Saya nangkep apa yang dikatakan oleh Jojo itu. Saya nangkep. Ini yang buat tarik kan garis di sini. Nanti akan muncul 25.294. Kenapa saya tidak membahas 25.294? Jadi perlu teman-teman perhatikan di dalam momentum. Kalau kita membaca dengan cara momentumnya di sini, kita nanti ini akan proses soalnya. Di sini ini ada proses. Nah, sedangkan ini jaraknya terlalu jauh. Di setiap proses ini ada yang namanya ring di sini adalah support dan resisten yang tertahan. Jadi sebelum dia bisa membentur di sini dulu, ini kita jangan bicara di bawahnya. Kenapa saya tidak membahas di 25.200? Itu alasannya. Karena di sini ada support dan resist yang menggadang. Dan ini proses ya di sini. Karena ring di sini ini kan perlu proses juga. Jadi ininya naik, ininya juga proses. Gitu ya, maksudnya seperti itu. Nah, secara volume itu sangat kecil. Jadi teman-teman kalau perhatikan saat ini volumenya itu ecek-ecek. Jadi tidak usah takut. Ini kecil sekali. Ini uang buat beli nastar, bilangnya Pak Edi. Jadi yang buang itu uang buat beli nastar sama sirup, bukan uang yang diinvestasi yang gede-gede. Jadi ini uang nastar gitu ya. Jadi enggak usah takut. Uang nastar yang keluar. Jadi jangan heboh gitu. Ya, jangan heboh. Seolah-olah dunia mau runtuh. Kalau ada koreksi dunia mau runtuh. Nanti sudah gue di sini wis dua mau apa lah. Nanti kacau gitu loh.
teman-teman harus lihat kembali ke riwayatnya. Riwayatnya seperti apa? Momentum itu kalau saat ini momentumnya prosesnya sedang di sini. Gitu. Thank you Maria Regina. Dan sedangkan posisi bullish pada 2019 atau 1 tahun sebelum halving itu adalah setengah dari ATH di atasnya. Jadi kalau 48.000 sanggup nggak? Sanggup. Jadi masih jauh. Kalau saya secara pribadi dengan kondisi seperti ini saya tidak CL, saya antri lagi. Antri apa? Antri beli. Untuk apa? Kalau dia mau turun di kemungkinan kalau di 25.200 kejauhan. Potensi yang akan terjadi kemungkinan di 26.400 kalau memang terjadi koreksi, mungkin itu pos yang saat ini koreksi paling berat mungkin di situ. 26.400. Om mana MA 19-nya ke bawah. Ya, nanti tak bahas itu. Jadi nanti yang sudah, karena gini, kalau teman-teman lihat BTC, karena kalau BTC itu berbeda dengan altcoin lain. Nah, ini yang menjadi perhatian khusus karena kenaikan 1 tahun sebelum halving itu jangan berharap seperti BTC semua jos gitu naik, jangan karena secara riwayat tidak seperti itu. Ini dibahas BTC gitu ya. Belum tentu juga dia turun sampai 26.400 ya. Bisa jadi ini juga bertahan. Karena kalau dilihat teman-teman, dari kemarin itu cuma di situ-situ aja. Kita belum tahu apakah dia naiknya dalam waktu dekat ini atau menunggu setelah FOMC. Gitu. Kalau setelah FOMC, kalau memang besok ini belum ada hijau, belum dikasih naik ke atas dulu, ya kemungkinan dia akan menuju ke 26.400 sangat mungkin. Sampai kapan? Kemungkinan sideways dan membentur sekali di 26.400 untuk menunggu momentum di antara sekitar 2 sampai 3 Mei. Itu pas FOMC. Tapi kalau besok dikasih napas naik, ya ini akan maraton. Itu aja. Mungkin apa 2 sama 3 itu malah memompa untuk kenaikan. Jadi yang perlu dipantau adalah dekat-dekat ini. Jadi apakah market saat ini perlu ditakuti? Tidak, wong koreksinya tinggal sedikit. Koreksinya kan tidak banyak. Kalau area dari 27.350 ke 26.400 itu tidak banyak. Ya, kita pakainya time frame 1 hari. Jadi ya Om, ya oke. Ya, sekarang kita bahas yang lain dulu ya. Kondisi market seperti ini banyak kegalauan. Jadi saya berpesan kepada teman-teman, jangan psikismu yang galau itu menggerogoti portofoliomu. Ini permasalahan yang paling berat di kondisi sideways seperti ini. Masalahnya adalah psikis. Ini yang biasa jual beli itu ya. Ini kok tidak ada yang lag ya sama sekali. Apa error lagi? Error enggak toh? Kok enggak ada yang lag sama sekali? Yuk dibantu lag. Tuh. Nyei. Ya di tap-tap layarnya teman-teman. Masuk dong, dipunya aku 0 ya. Beneran. Tulisannya 0. Asem tenan iki. Oh iya doh. Waduh, kacau ini. Tapi oke ya, ndak ada yang itu ya. Oh ya berarti ada ono lagi, beda-beda semua. Nge-like itu. Ini suaraku jelas enggak ya?
Jelas ya? Lah, ya beda-beda berarti. Nge-lag ini. 1, 2, 3 benang. Memang ini terjadinya memang ini adalah toyib ya. Jelas Om ya. Jadi kalau koreksi di MA 25 itu koreksi pertama bisa terjadi di situ. Atau di MA 99. Tunggu aja dua ini. Kalau kalau saya secara pribadi kemarin memang nambahnya di BTC ketika di MA 25. Jadi kalau untuk ETH gimana Om? Apakah koreksinya nanti akan berat? Ya kemungkinan kalau beratnya mungkin di sini. Jadi kalau ngasih garis toh jangan langsung pada saat momentum itu. Jadi di atas karena prosesnya ini kan ada kenaikan juga. Jadi ketika dia nanti koreksi di sini pun dia juga naik. Jadi kemungkinan besar di MA 99 bisa juga terjadi, tapi juga bisa tidak terjadi. Ini belum tentu terjadi di MA 99 ya. Jadi itu kalau saya secara pribadi kalau mau ambil ya ambil aja, nanti tinggal jaga jaring aja di area itu. Area 1746. Kan sedikit kok, enggak banyak kok. Minus 100 ya. Jadi kalau Om boleh enggak Om ambil sekarang? Ambil aja kalau saya secara pribadi sih ambil. Ambil kalau nanti terjadi koreksi di 1746 serok kembali. Gitu ya. Bullish masih memegang kontrol, enggak usah takut. Iya ETH, itu ETH tadi. Duh, tak ketok ya gue. Ini ETH tadi. Ini ETH. Kok burung ya? Ada nge-lag ya ini kita. Ada nge-lag enggak dah? Ini ETH. Iya, ETH itu, Bang Ar. Om ini rada ada beloknya sedikit ya. Ini sama, ini belok. Asal tidak turun ya, enggak apa-apa. Enggak masalah gitu ya. Ya pantau aja lah crossnya. SRP SPX enggak SPX malah bahaya ya, itu sudah mau selesai, nanti tak bahas SPX. Enggak SPX sudah tinggi, jangan karena beritanya kenceng ya nanti ke FOMO duer ya, nanti tak bahas SPX. SPX sudah berat itu. Ya tunggu aja lah. Kalau SRP paling berat di ini berarti SRP paling berat di 0,43. Sebenarnya kan mau kesentuh kemarin, sudah tidak banyak 0,43 ya SRP. Kalau terjadi lebih baik dia mantul di sini tidak apa-apa. Kemungkinan bisa, kita belum tahu ya sideways-nya ini bisa jadi di 0,43 atau dia mau pola yang akan terjadi seperti ini teman-teman. Nanti cross di sini. Gitu ya. Terus mana ya, saya coba tadi. Aku tak kenceng sila ya. Aku berdua. Bentar.
Sama saya mau ingetin ya buat teman-teman, karena ini pengertiannya koreksi sama dam itu banyak yang belum tahu. Maksudnya gini, yang namanya koreksi, gini ya, ini salah satu contohnya. Yang namanya koreksi itu umpamanya contoh, bullish memegang kontrol, kondisinya dia bullish, dia kalau turun gini ini bukan dam, ini adalah koreksi. Koreksi yang terjadi itu adalah di MA25, di bawah MA25 atau MA99. Tetapi bullishnya masih memegang kontrol. Nah, ini yang harus dipahami oleh para trader di Indonesia. Dam itu seperti apa? Dam itu adalah kondisinya dia itu sudah belok seperti ini, dia cross di sini. Ini berubah dari posisi bullish memegang kontrol menjadi bearish memegang kontrol, terjadi dam. Nah, ini dam itu dibatasi oleh yang namanya MA99. Dia sudah belok dan terjadi yang namanya bearish memegang kontrol. Ketika bearish memegang kontrol, dia cuma bisa bertahan di MA25 dan MA99, dia mantul turun lagi. Ini yang namanya dam, gitu ya. Jadi bahasa dam ini salah diartikan terhadap trader-trader yang saya melihat bahwa dam itu sesuatu yang berkelanjutan, memiliki nilai, maksudnya itu secara, jadi kita harus bedakan itu dulu, jadi nanti tidak salah gitu. Jadi kalau saat ini apa yang terjadi? Saat ini adalah yang terjadi adalah koreksi. Ketika bullish memegang kontrol, dia koreksinya ini dipertahankan di MA25, MA99-nya ini. Ini adalah pembatas dari posisi bullishnya. Ketika bullish memegang kontrol, koreksinya itu adalah MA25, MA99. Dia naik lagi koreksi di MA25, dia naik lagi koreksi di bawah MA25, atau dia mau turun di MA99. Ini adalah koreksi, bukan dam, gitu ya. Jadi kita satukan dulu cara berpikirnya, gitu. Terus kita kembali ke mana ya? Mana? Wah, ini ya berat ini mana. Moga-moga ya bisa balik ya. Belum. Ini belum, perlawanannya masih ada. Memang sudah berat ini, kalau belok gini memang abot secara itu ya. FTM tambah muatan. Oh jo, FTM sudah naik semua kayak gitu. FTM juga itu sudah tinggi. Berarti koreksi sekitar ke MA25. Kan memang enggak. Kalau 25 kayaknya kejauhan. Kalau 26.400 ya bisa potensi, tapi kalau 25.000 saya tidak percaya sih. Kalau untuk saat ini loh, karena perlu apa gini loh, perlu membuktikan dulu di 26.400 jebol apa enggak. 26, karena itu bentengnya banyak. Nanti BTC itu bentengnya banyak. 26.700 ada benteng, 26.400 ada benteng. Jadi sangat jauh untuk 25.000 terjadi. Ini untuk mana dipantau aja ya. Kalau seperti ini saya secara pribadi juga tidak berani. Kalau sudah posisinya belok gini, hindari market-market yang sudah belok seperti ini. Dan nanti caranya itu, kalau dia nanti mau break seperti ini ya baru ini belok lagi kan, melanjutkan, karena sebenarnya ya belum naik tinggi, ya seharusnya belum selesai. Tapi kan kita tidak berani gambling. Lebih baik kalau gini, antara, kalau saya secara pribadi, Om sudah ada di situ. Kalau saya secara pribadi dengan market posisi belok seperti ini, lebih baik saya keluar. Tapi itu pilihan teman-teman, saya tidak menganjurkan untuk keluar market ya. Tapi kalau saya secara pribadi, saya lebih baik mencari yang tidak belok. Itu kalau saya. Itu pilihan teman-teman. Itu ya, kalau untuk mana ya. Masuk tidak berani, tidak usah masuk. Kalau saya kondisi gini tidak mau masuk, walaupun ada potensi untuk mantul ya, makanya perlu dipantau.
Ya, kalau itu saya setuju. 26.500 saya setuju. Karena ada support kuat itu, double support dan resist ya. Itu karena proses juga gitu. Ya, Jovia. Karena di sini kan proses. Jadi gini, melihat market, ini kan posisinya di sini. Kalau kita langsung pukul di sini, ini kan maksudnya dipukul di sini langsung ini kan. Lah berarti kan ini tidak ada prosesnya. Hampir tidak mungkin. Seringkali orang akan langsung nge-cross di sini dengan pemikiran akan terjadi langsung di sini. Kan tidak mungkin prosesnya. Secara proses susah terjadi itu. Jadi yang lebih natural seperti apa? Ya kita garis di atasnya ringnya. Support dan resistnya. Ini ada support dan resist double di sini. Nih, satu ini dua. Ini di sini support, di sini resist. Dan itu menjadi proses di mana nanti di sini adalah proses ngeleki semi sorry. Benar. Wah, ya punya aku memang sinyalin nol loh, semi. Nanti saya bentar satu. Jadi seperti itu ya. Jadi kondisi saat ini lebih tepatnya ini nanti prosesnya kan seperti ini. Ini B proses dan di sini posisi sideways kemungkinan juga bisa terjadi, tapi bisa juga tidak terjadi. Ini langsung gini bisa loh ya. Ini jadi ada dua skenario yang perlu teman-teman perhatikan. Skenario yang paling terberat adalah dia ngepost di 26.500, tapi itu kemungkinannya menurut saya cuma 25%. Kemungkinan naik 75%. Tuh kok gitu Om? Iya, karena di sini terjadi perlawanan terus. Dan di sini perlu menjadi perhatian. Kemarin itu adalah uang beli nastar. Ya, ingat-ingat sama uang beli sirup. Jadi cuman kecil-kecil. Ini kecil-kecil, cuman receh. Kalau receh yang keluar, berarti yang namanya holder atau yang beli sudah di sini-sini tidak dijual. Dengan kata lain tidak takut. Ya. Itu bahasanya seperti itu. Yang terjadi apa? Orang sudah melihat ini akan mendapatkan sebuah momentum. Makanya orang di sini jual belinya tidak terlalu banyak karena libur. Mau libur, mau lebaran sama mau posisi liburan. Jadi kita belum tahu apakah besok ini akan ada momentum ya. Kalau ada momentum ya dia ngegas. Kalau ngegas kemana? Ngegas juga dia akan momentumnya kemungkinan di 38.000 sampai 48.000. Perlu takut enggak usah takut. Yang mendapatkan margin adalah orang yang bertahan, sabar, menunggu momentum. Bukan orang yang panik, bukan orang yang galau, bukan orang yang takut. Itu pesan saya. Gitu ya. Ya, gal, oke, gal. Iya, mental di situ, ya betul juga. Jadi ya setuju juga YX ya. Jadi nggak usah takut, santai aja. Kalau saya secara pribadi ya teman-teman, soalnya saya tuh sudah beli di bawah 15.850. Jadi secara mental itu ya tak diemin, saya tuh cuman margin aja. Tuh. Jadi kita yang di sini yang orang-orang lama itu beli dari mana? Beli dari 15.850. Jadi kita sudah take profit margin. Saat ini cuma memaintain aja dari marginnya. Iya, sabar Jovi. Ya, gantian ya. Ini bentar. Ya, jadi ya, oke.
ini untuk gal, ini kan momentum lagi, ini ada toyib, boleh tidak dicicil? Boleh. Gal ini ambil aja, ini udah didiskon 99% kok. Ini toyib muncul. Kalau menurut saya ini tidak terlalu jauh dari ini, nanti koreksi tidak terlalu dari ini lah. Ini cuman menunggu ini loh, ini biasanya nunggu ini benang MA nih loh, berproses. Saya tinggal nanti posisinya seperti apa. Gini ini posisinya ya, nanti akan seperti ini nanti ya, pantau ya. Kalau dia mau nge-cross naik dia akan gini, tapi kalau tidak kuat dia akan W di sini. Nanti momentumnya akan terjaga diri ini. Moga-moga saya tidak salah ya. Ring ini sudah murah kok. Sudah murah. Tidak usah takut ya. Untuk gal ini produk juga bagus. Moga-moga ya nanti di Mei akhir itu sudah margin. Yang sudah beli gal gimana? Tidak usah takut. Tambah om, tidak usah, biarin aja. Wong ini kan kita ya iseng-iseng juga. $50 sampai $100. Jadi santai aja. Saya punya, tidak usah takut. FTM, ya kita mau FTM. Satu-satu ya FTMC, FTM kita mau musik Matic. Tadi itu kan sudah dibahas ya. Jovi sudah, itu BTC ya, gantian yang lain dulu. FTM ya, oke. Habis ini baru Matic. Ya, enggak apa-apa. Habis ini Matic ya. Biar yang lain kebagian juga. Ini loh, soalnya lemot kok ini loh. Sambung share terus ini. Aku sampai, ya ampun. Apakah aku belum bayar? Sudah padahal. Aku harus bayar loh Pak Edi. Harus bayar wifi ya Pak Edi. Pak Edi oh enggak ada suaranya. Pak Edi komal ya. Apa sama dengan mana? Nah, bentar nih Pak Edi. Mana iki yo ngono ya. Ya tapi mana itu belum naik loh. Kalau saya yakin mana itu masih bisa mantul ya. Kalau saya loh ya, masih ada peluangnya mantul karena belum ada breakoutnya. Beda dengan FTM. FTM itu udah tinggi. Nih, nah ini ya, ini tidak taruh apa-apa loh teman-teman. Yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah satu, itu MA99-nya. Ini sudah apa yang teman-teman lihat? Ini sudah gunung, beda dengan yang lain. Kalau yang lain kan kita perlu giniin dulu baru dia mau naik. Ini enggak. Ini kalau kita buka langsung gitu, ini muncul sudah gunung. Apa yang teman-teman lihat? Ini kita sudah bahas. Kalau teman-teman masih ingat, kita sudah pernah bahas FTM. FTM ini kalau dia enggak kuat ini belok, kalau ini malah berpotensi belok. FTM ini berpotensi belok. Jadi breakoutnya dia sudah di awal. Dia udah makan di awal. Nah ini tidak usah mbok lawan. Kalau saya secara pribadi, Om, gimana Om kalau gini? Kemungkinan kalau mau keluar market, ya memang bisa jadi ini belum belok full ya. Masih ada perlawanan. Kalau saya sih sudah keluar. Kalau saya ditanya, saya sudah keluar market. Karena saya tidak mau main-main. Buat saya gitu. Tapi kan kembali lagi ke pilihan teman-teman. Kalau saya ditanya sudah konfirmasinya seperti ini kan sudah tembus, nge-cross, tembus, ini belok, ini sudah mulai proses belok. Nanti prosesnya gimana? Ini kalau teman-teman perhatikan dari video-video live di sini, ini sebenarnya sudah pernah saya bahas hal ini. Nanti crossnya akan gini. Jadi teman-teman jangan melihat ini nanti bisa naik lagi kalau sudah nge-cross ke bawah ini. Ini tinggal shore-nya aja. Nah, kalau dia mau naik dia harusnya di sini dan
kemungkinan cuma double bottom dan tumbang juga. Potensinya cuma di sini. Berarti ini kan kita sudah pernah bahas, maksimalnya dia di double bottom. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Karena posisinya MA99 sudah gunung. Kalau MA99 sudah gunung, jangan mbok lawan. Udah, itu pesan tuh. Gitu ya untuk FTM ya. Kalau bisa naik paling di 066 itu berarti. Itu perlu power kuat ya untuk FTM ya kalau mau naik. Loh, itu sudah nembus kok. FTM sudah nembus kok. Thank you PUBG. FTM sudah nembus ini. Gitu ya. Ini hati-hati untuk FTM sudah nembus soalnya. Ini ya, coba kita lihat lagi ya. Di time frame 1 jamnya, 1 harinya ya. Jadi teman-teman, satu adalah natural dari gunungnya. Makasih PUBG. Ini sebenarnya kita sudah bahas beberapa itu. Ketakutan kita adalah kondisi kalau koreksi seperti ini, dan ini terjadi. Ya, makasih bro PUBG. Yuk di follow buat Bang PUBG. Ini ya diperhatikan lagi, ini time frame 1 harinya. Karena sudah di MA7 nya itu cross. Ini kita amati lagi ya. Ini tak gedein lagi. Nih. Makasih ya Pak Ali. Yuk di follow buat Pak Edi atau Pak Ali. Jadi ini dari atas tuh dia. Ini sama mana kan mirip ini karakteristiknya. Jadi kita perlu takut juga. Ya, waspada aja ya. Pesan saya untuk FTM. Kalau Om, saya masih yakin ya itu pilihan teman-teman, saya tidak menganjurkan untuk itu ya. Tapi kalau saya ditanya yang jujur seperti apa ya, saya sudah ngomong yang terbuka buat teman-teman. Koin mulai bergerak ya. Matic ya, oke. Suwun infonya Om ya, sama-sama bro PUBG. Itu ya dipantau, tapi kalau bisa ngebreak ya paling di 0,66 di sini. Ini double bottomnya ya. Kalau bisa ngebreak ya, bisa mandol itu bisa ndak Om? Masih bisa. Mungkin ngabisin sampai Mei kan. Nah kan yang jadi pertanyaannya kan, semua sampai Mei itu kelar ndak sampai Mei? Ini kan pertanyaannya kan di sini, ini apakah masih bisa seperti ini? Ini yang seringkali masih timbul keraguan-keraguannya di situ. Padahal sebenarnya di sini sudah break cukup panjang sebenarnya. Ini sama dengan GAL. Dengan APT. Nanti kita bahas APT juga. Shiba, oh ya, di sini ya Pak Edi. Shiba, ya. Shiba harusnya belum ya, belum korek, belum perlu ditakuti. Coba ya. Jadi ini kalau Matic ini belum ya malah, harusnya belum. Tapi apakah ini? Soal ini secara target ya teman-teman, ini yang jujur saya secara pribadi melihat Matic ini, keraguan-raguannya saya karena secara target itu sudah selesai. Dasarnya apa? Gini, dasarnya itu saya patokannya kan karena di sini tidak ada riwayatnya. Saya patokannya kan dari ETH. Sedangkan kalau kita melihat dari ETH, induk Matic itu adalah di sini ATH, di sini adalah setengah dari ATH, posisinya adalah di support. Nah, sedangkan supportnya itu sudah ditembus oleh Matic. Supportnya itu sudah ditembus oleh Matic. Apakah ini sudah clear? Nah, ini yang jadi pertanyaan di situ. Kalau seandainya dia bisa naik karena momentum sampai Mei,
ini kemungkinan naiknya itu cuma double bottom. Ini saya sering kali bahasnya gitu. Karena ini kalau dilihat prosesnya sudah mulai loh. Ini perlu hati-hati juga untuk matic ya. Ini karena belok ini loh. Ini yang kita takuti. Apakah dia mampu untuk double bottom dulu, terus baru turun, atau dia memang sudah posisinya sudah habis dan ini belok. Dan ini koreksinya nanti akan momentumnya seperti ini. Momentumnya bukan datar lagi kalau ini sudah belok. Karena ini bearish memegang kontrol ini namanya. Ini berpotensi untuk bearish memegang kontrolnya ada. Kalau misalnya ketinggalan info mana keluar market sih, bahaya resiko. Semua belok ini. Untuk yang koin-koin yang sudah belok hati-hati semua. Untuk saat ini lebih baik, kalau saya secara pribadi lebih baik bertahan di BTC. Karena BTC itu memiliki kekuatan di situ. Kepastian. Kalau saya kenapa dari kemarin teman-teman kalau perhatikan saya cuma nambah di BTC. Jadi setiap koreksi besar itu kalau teman-teman perhatikan antara di MA25 maupun MA99, tumpuannya tetap kembali lagi ke BTC karena BTC itu yang memiliki kenaikan yang cukup bagus di 1 tahun sebelum halving. Jadi itu akan menjadi pertahanan yang baik untuk teman-teman. Jadi jangan masuk di altcoin dulu yang itu ya. Yuk kita bahas lagi yang tadi apa? Shiba ya. Untuk matic hati-hati ya. Tapi bisa ndak mantul lagi? Bisa pun mantul, areanya cuma ndak bisa banyak tapi double bottom aja. Kemungkinan mengulangi di 15 1,5 1,55 untuk matic ya. Tapi itu kesempatannya kecil sekali. Kalau sudah belok gitu kesempatannya kecil. DCA buat sekarang apa nunggu? Jangan, nanti Mei itu ini yang di DCA apa ini? Jangan. Saat ini gini teman-teman. Ini kalau yang tidak bisa naik, kalau dia sudah naik maksimal dan belok, teman-teman akan lihat dia itu koreksi sampai Desember loh. Ini yang perlu teman-teman bahas. Nanti tak bahas. Itu yang berat itu di situ. Nanti kayak CVX barang itu ya. Itu perlu diperhatikan untuk FTM yang sudah tinggi-tinggi itu hati-hati. Takutnya sudah tidak ada momentum lagi kenaikan. Karena sudah naik duluan. Berbeda dengan ada SRP beda ya. Ada itu malah belum naik. Belum punya momentum. Harusnya Mei, belum tentu nanti yang sudah turun karena dia sudah naik duluan dan turun otomatis kan jadi bearish memegang kontrol. Jadi jangan berpikir sama semua, enggak. Kalau saya melihat saat ini tidak semuanya serentak juga tidak. Karena naik, ada yang naik, ada yang enggak naik, ada belum naik, FTM sudah naik sangat tinggi, ya kan? Ini si Bawi yang belok dulu. Ngeri ini. Ini si Bani ya belok. Dipantau aja ya. Saya berharap beberapa hari ke depan. Tapi gini teman-teman. Ini salah satu tanda yang teman-teman bisa perhatikan. Dalam beberapa hari ke depan itu adalah penentuan. Kemungkinan harusnya malam ini menentukan market akan kemana. Seharusnya antara hari ini atau besok. Kalau saya melihat semua market sudah belok dari ininya, ini bisa jadi hari ini tidak merah. Kalau saya secara pribadi meyakini malah bisa jadi hari ini tidak merah. Kemungkinan dia akan ketarik dulu di sini. Ini mungkin momentumnya akan seperti ini, atau dia memang mau cross langsung, V langsung. Ya. Karena ini belum punya momentum ini baru satu kali dan ini belum terlalu tinggi menurut saya. Untuk Shiba ini targetnya masih jauh untuk Shiba.
Untuk Shiba itu target terdekat aja 17 belum kecapai sama sekali. Ya. Ini untuk Shiba untuk target terdekatnya aja 17 dia belum sampai. Nanti FOMO-nya di 28 ini ya juga belum sampai kan. Gitu ya. Untuk DCA long term ini yang apa ya? Iya kalau itu tembus ya. Gampang, itu tidak terlalu gede. Ya minggu. Iya menentukan market 4 Mei betul. Kata Num ya. Kalau 30 32 tembus lah. Kalau sampai Mei lo ya, saya yakin tembus. Kalau segitu tak tembus lah. Sibas pantau aja dulu ya Pak Edi ya. Hari ini yang perlu teman-teman perhatikan, semua market perlu diperhatikan. Ini kan posisinya ini kan orang-orang pada takut karena apa? Posisi benang MA99-nya itu cenderung belok sedikit. Tapi kalau hari ini sama besok hijau, itu mantul kembali. Berarti market berubah. Gitu ya. Belum final untuk belok MA99 saat ini. Moga-moga hari ini penentuan kayak ini kan terlihat terbaca. Ini yang ada, ini yang harusnya kamu beli saat ini. Yang belum masuk dia ada, ini momentummu untuk membeli ada. Ketika bullish memegang kontrol, ya, maksudnya target ada. Enggak, gini ini Rizal M ini belum nangkep sih, bentar. Nanti tak jelasin ya. Karena ini saya berharap investor di Indonesia ini sadar dulu bahwa kita di brainwash atau seringkali dicekoi dengan apa? Narasi 2025 halving. Tapi saya mau kasih kebenarannya. Ya. Mau tak kasih kebenarannya. Tidak seindah itu. Ini saya jelasin ya. Ini berarti Rizal M ini baru ini kayaknya di sini. Jadi kenyataan yang terjadi itu seperti apa? Jadi halving itu 2025 kan dasarnya karena halving, gitu ya. Halving itu adalah tahun 2020, itu terjadi halving seperti ini. Ini dasarnya. Pertama kali dasarnya kenapa 2024 2005 itu digaungkan kepada YouTuber, kepada orang-orang yang bicara soal halving. Tapi saya mau bicara dengan cara yang berbeda. Kenyataan yang saya mau jelasin di sini secara riwayat. Kita ini 1 tahun sebelum halving. 2023 ini bukan halving. 2024 nanti halvingnya. Gitu ya. Ditangkap dulu. 1 tahun sebelum halving yang terjadi apa? Itu yang teman-teman perlu perhatikan. Jadi dalam dunia investasi jangan dimakan mentah semua. Nanti teman-teman kenyataannya yang terjadi itu adalah cuma setengah tahun dinaikkan dan setengah tahun kamu dibantai. Jadi bicara soal 2025 terlampau jauh. Ini yang terjadi kenyataannya. Jadi setelah kita tahu seperti ini, apakah mungkin kita akan beli di Mei dan kita diamkan di 2025? Nonsen. Kalau kita tahu riwayatnya ini, kita tidak mungkin beli di Mei. Yang ada sangkut dan dibantai sampai Februari 2024. Mana ada orang yang mau beli dengan dibantai sampai beberapa bulan ke depan. Ini yang kenyataannya seperti ini.
Jadi ini menjadi catatan penting. Mungkin yang bahas ini aja jarang, tapi di room ini saya terus ingatin teman-teman bahwa kenyataan yang terjadi 1 tahun sebelum halving itu adalah kenaikannya cuma setengah tahun, dan itu tidak akan terjadi, kemungkinannya tidak akan terjadi setengah tahun. Kalau di sini ini adalah kenaikannya sampai 28 Juni, untuk tahun ini akan bergeser 22 hari sampai 30 hari. Dasarnya apa Om? Dasarnya adalah halving itu terjadi. Di setiap 4 tahun halving terjadi, itu mengalami pergeseran atau lebih cepat 22 hari sampai 30 hari. Cara gabung di Telegram gimana? Itu invite aja inbox aja Pak Ali 66 atau Bang Ar itu. Jadi ya inbox aja, nanti minta di itu. Kena resist lagi Om. Oh iya. Ya nanti habis ini dibahas ya BTC dominan. Gitu ya. Jadi Rizal M tadi ini saya menjelaskan ini. Jadi pertanyaannya yang tadi Mei dicicil untuk 2025, pertanyaan saya gini. Kalau secara riwayat itu naiknya cuma sampai Mei, dan setelah itu dikoreksi sampai tahun depan. Apakah mentalmu siap ketika membeli di pucuk dan mbok biarin di 2025? Kalau siap ya beli, enggak apa-apa. Gitu. Itu yang jadi perenungannya di situ. Nanti biar teman-teman ketika di pucuk ini, kalau Mei mbok beli, kamu beli di pucuk paling tertinggi dan akan menerima nasib sampai 7 bulan melihat dam. Siap enggak? Nah ini yang enggak ada yang jelasin ini. Tapi kita dibawa narasinya bahwa sebuah harapan yang sangat tinggi, halving mau naik $100.000 2025. Enggak salah yang ngomong, enggak salah. 2025 enggak salah. Yang salah adalah dia tidak menjelaskan prosesnya saat ini sampai 2025 seperti apa. Itu yang tidak pernah dijelaskan. Makanya saya terus, narasi ini terus saya ucapkan terus berdasarkan riwayat, biar teman-teman tidak tersangkut. Mau percaya enggak percaya terserah, itu pilihan teman-teman. Gitu ya. Tapi minimal saya memberikan data, biar teman-teman enggak sampai sangkut lagi. Gitu loh. Ya, harapan saya seperti itu. Jangan sampai teman-teman beli nanti Mei sudah ke FOMO ini sangat sering. Kasihan beli di pucuk nanti Om kok neng dhuwur ya gitu. Ya iya wong di pucuk kok dibeli gitu. Gitu ya. Om EDA ada tanda apa Om? EDA ada, ya benar. Iya, yang lain pada kampanye DCA terus. Ya kalau saya gemborin seperti itu. Tapi gini loh teman-teman, sebenarnya pembelian terbaik kan kalau yang di room ini sebenarnya kan kita beli sudah dari Desember di 15.850 sampai 16.000. Jadi saat ini kita itu tinggal jual cicil, jual gitu ya. Gitu. Naik dikit lagi 5. Semoga market hijau. Itu ya PMC. Dia soalnya kasihan ini saya gitu ya. Naik 2025 halving gitu. Dikasih mimpi liar gitu loh. Kasihan loh, sakno loh. Lu serius. Tapi kenyataannya seperti ini. Tidak ada yang bicara soal 1 tahun sebelum halving. Ayo dibedah 1 tahun sebelum halving, suruh buat konten mereka, otomatis loh ini enggak apa-apa dicicil aja, nanti 2025 naik. Ya betul 2025 naik, tapi setengah tahun setelah ini kita ngenese gitu ya, sangkut dulu. Lah mereka sudah beli gitu ya, mereka sudah beli dari kapan? Dari Desember ya, mereka sudah ada.
Kapan mereka ada ini? Nih loh, bloknya gede-gede ini loh. Ini pembelian yang di MA 99. Ini pembelian yang gede ini. Ini dia beli di bawah ini. Pulaan semua. Kita udah bicara ini. Nah sekarang ini uang nastar ya, uang nastar ini kecil-kecil. Jadi tidak usah takut. Kita tinggal nanti, kalau saya secara pribadi tinggal nambah aja. Karena kan sudah saya TPM di sini, TPM di sini, TPM di sini. Saya TPM saya sudah saya beliin lagi di sini. Saya sudah TPM lagi di sini, di sini, di sini. Ini grosir itu cara money manajemennya seperti ini, teman-teman. Dan mereka menunggu satu momentum lagi untuk sampai di area antara 43.000 sampai 48.000. Dia lepas market. Tinggal ini yang sangkut nanti turun. Nanti Juni itu yang sangkut banyak. Nanti kan banyak itu berita. Ya. Ya, kita sudah jual. Terima kasih buat banyak. Ya, gitu ya. Di SLM saya berharap minimal, tapi minimal ini adalah yang jujur dari saya. Jadi teman-teman, inilah apa yang maksudnya saya lebih baik terbuka dengan teman-teman, minimal tidak ada kepalsuan di antara kita. Om gue baru join ya. Oh ini apa? Cardano ya, Cardano ya, di sini Cardano. BTC belinya, kalau BTC belinya sebenarnya kalau ditanya BTC belinya saat ini ya, saya itu gini ya teman-teman, saya itu belinya memang dari sini. Soalnya saya tuh kalau ditanyai kalau sudah di tempat atas gini tuh ya agak bingung sih betul. Semua karena ada resikonya ya, ini bukan berarti tidak ada resikonya ya. Jadi apakah saat ini belinya di berapa? Ya tunggu aja sampai koreksi. Kalau Om saya pengen beli Om, ya kemungkinan loh ya, cicil aja. Nanti kalau di 26.400 cicil kembali. Momentumnya sampai berapa? Menurut saya masih ada momentum ringnya sampai 42.000 sampai 48.000. Itu akan terjadi. Masih ada satu kali momentum yang akan terjadi di sini. Gitu ya. Tapi lebih baik di BTC daripada altcoin. Kenapa dasarnya? Karena dasarnya adalah riwayat. Riwayatnya di sini itu lebih tinggi adalah BTC kenaikan 1 tahun sebelum halving. Sebelum halving adalah setengah dari ATH. Itu di atasnya dia. Ini terjadinya di dalam 1 tahun sebelum halving itu sampai Juni. Kenapa nanti sampai Mei akhir? Tapi Mei akhir itu kita mulai lepas market. Saya nanti Mei akhir itu akan lepas market buat ambil momentum. Iya ini ambil momentum kan, tidak apa-apa. Jadi teman-teman, apa yang saya lihat saat ini, saya melihat bagus. Orang pada takut, saya melihat bagus gitu ya. Jadi kalau saya malah melihatnya, tapi minimal apa yang saya lihat ini ya real, apa yang saya lihat, saya ngomong jujur aja sama teman. Saya tidak ada kepentingan dengan exchange gitu ya. Jadi ada ya, oke ada. Dan kita sudah bahas ini dari mulai Desember teman-teman. Teman-teman bisa lihat di
live video YouTube kita itu di Desember untuk Cardano. Ini adalah momentum pembelian. Kalau saya ditanya secara pribadi, Om, apakah kalau kondisi seperti ini Om Iwan gimana? Kalau saya beli. Kalau tanya saya beli. Karena momentum ketika kita dapat momentum ini adalah bagus. Karena momentumnya kan masih panjang. Karena secara proses dia itu riwayatnya di mana nanti kita bahas di 2019. Jadi ini bukan tafsiran saya, tapi ini adalah riwayat. Ini kita buka, jadi cara membedahnya riwayat gimana? Ini cara membedahmu riwayat itu dari 2019, 1 tahun sebelum halving. Itu terjadi adalah posisinya dia ini adalah di setengah dari ATH, ini setengahnya. Dia itu riwayatnya adalah mendekati dari supportnya, tapi lebih turun sedikit. Jadi kondisi saat ini ada, itu kalau kita tarik setengah dari ATH-nya kan di sini, umpamanya itu dia di sini ya, berarti itu 0,73. Itu tapi belum tentu setengahnya kan bisa jadi di sini atau di sini. Ya. Berarti 0,73 atau dia akan di $1. Itu ya, untuk ada. Itu targetnya. Jadi masih jauh. Jadi saya tidak melihat bahwa koreksi saat ini berbahaya, tidak. Koreksi saat ini untuk ada itu malah momentum saya untuk cicil kembali itu sampai Mei. Apa yang bisa di-hold 1 sampai 3 bulan ke depan? Kesempatannya tidak bisa ke 3 bulan. Kesempatanmu ini momentum kenaikan paling mentok itu Juni, sekitar tanggal 10 itu sudah turun. Harusnya sudah koreksi. Kalau dihitung secara halving momentum riwayat harusnya pergeseran dari halving itu 22 hari, harusnya yang terjadi adalah sampai Juni aja. Dan jangan dipikir kenaikan yang drastis itu terjadi sampai berbulan-bulan. Nanti saya akan bukain di BTC. Itu cuma terjadi 16 hari dan itu momentumnya bisa naik sampai umpamanya saat ini 27.000, naik 48 dalam waktu 16 hari, sangat bisa, ada riwayatnya. Nanti saya akan jelasin. Nice. Ini apa ini? Nah, Mei akhir keluar makan, nunggu bottom, lalu September, Oktober. Ya, September, Oktober, ya mungkin ya. Nanti habis itu ada kenaikan sedikit sih, memang benar Pak Ji. Memang mungkin Oktober mungkin November loh, bukan Oktober, mungkin bisa November ya, nanti kita pantau lah ya. Antara September, Oktober, November memang itu adalah double bottomnya nanti muncul di situ, dan kenaikan cuman antara sekitar Januari dan ditumbangin koreksi lebih dalam lagi di Februari. Kurang lebih kalau skenario seperti itu. Saya dari Papua. Ya, sama-sama Bang Putra gitu ya. Berharap sesuai rencana. Ya, gitu. Moga-moga sesuai rencana ya. Jadi kalau apa yang terjadi pergerakan saat ini yang lebih tepat dengan momentum seperti apa? Ini kan kita baca seperti ini ya. Yuk, kita lihat 2019 di posisinya saat ini sedang di mana ini? Ini posisi kita sedang di sini. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini tanggalnya, ini 9 Juni, dan dia naik di atas ini 26 Juni. Berarti itu terjadi 9, 10, 11, tuh. Berarti berapa? 17 hari ya. 17 hari ini ya, 16, 17 hari ya. Itu berapa sih naiknya? Dari 7,487 naik menjadi 14. Jadi dari ini ke sini, ini dipukul 18 hari itu naik 100%. Jadi saya tidak kaget kalau 48 itu nyampe nanti Mei. Maksud saya sinyalnya seperti itu. Jadi kalau ini besok di 26.400 pun kesentuh, kalau naik di sini 48.000 itu sangat realistis secara riwayat. Jadi satu strike di sini ini akan sangat menentukan market sampai Mei.
Jadi itu bukan hal yang luar biasa sekali, menurut saya itu standar. Kalau secara riwayat seperti itu ya, itu standar. Bisa jadi hari ini hijau. Kalau saya melihat marketnya ya, kalau dimerahin lagi itu berat sebetulnya. Itu akan nyeret semua soalnya. Kalau melihat momentum saat ini, posisinya sudah di MA99 di altcoinnya udah belok, kemungkinan hijau hari ini. Kita pantau aja ya malam ini. Kemungkinan hijaunya itu tinggi. Harusnya. Karena kalau melihat di posisinya altcoin itu kalau didorong ke bawah lagi itu buyar semua. Harusnya hari ini hijau. Harusnya hari ini hijau dan hijaunya panjang. Kalau saya tidak salah melihat. Kita lihat ya sampai besok pagi ya. Kita lihat. Tak kencing sih ya sebentar ya. Jadi gini ya, kalau yang terjadi momentumnya adalah hijau seperti ini, semua market itu akan serentak berbalik arah. Itu menjadi catatan penting. Jadi hari ini sama besok itu penentu dalam kondisi market itu bullishnya akan terbentuk atau tidak. Sebenarnya hari ini atau besok. Karena kalau ini didorong 2 hari ke depan, itu buyar, altcoin semua buyar. Ini kalau saya tidak yakin dia akan turun ke bawah. Karena kalau ini turun ke bawah, hampir rataan semua altcoin rontok ke bawah. Belok semua itu MA99. Saya tidak yakin hari ini merah ya. Dan ini untuk BTC dominan ini nyentuh di sini dan terkoreksi. Ini bisa jadi ini merah. Tidak kuat. Gitu ya. Ya pantau aja lah. Kalau saya masih meyakini bahwa ini terjadi pergerakan dorong ke atas. Kalau saya secara pribadi nih. Apalagi kalau seperti ada ini ya, ini momentum tepat sekali di golden ratio seperti ini seger banget. Buat saya ini seger banget. Izin nyimak ya sama-sama. AM Sadat. Oh ya. AM Sadat ya apa Mas Sadat itu ya? Lobet ya. Betul enggak? Jadi ini harusnya hijau ya. Ya momentum, ambil aja. Kalau Cardano ini momentum. Kalau saya secara pribadi ambil. Kalau saya secara pribadi ya, ini momentum zero. Bagus itu Pak, ada ya. Yang belum itu SRP ini loh. Ya kalau untuk BTC dominannya oke sekali, tidak apa-apa. Ini bisa merah. BTC plus. Ya, itu kita enggak itu sih. Kita santai aja kok.
santai aja. Kalau untuk coba ya kita, kalau secara volume semuanya kecil loh, jadi sulit ini, terlalu kecil sekali volumenya. Jadi ini volumenya volume nastar, dah betul itu volume nastar ya, nastar sama sirup, bukan volume orang keluar market. Jadi teman-teman perlu perhatikan bahwa volumenya itu tidak keluar market. Volumenya itu adalah volume receh karena liburan. Jadi tidak usah galau, tidak usah panik gitu. SRP gimana Om? Kalau saya SRP sih cicil ya, tidak apa-apa sih. Kalau saya sih mendekati golden ratio gitu cicil. Tadi di golden ratio cicil lagi, kalau koreksi sampai golden ratio gimana, atau MA 99. Golden ratio itu MA 99 ya. Jadi cicil lagi. Ya moga-moga apa yang kita lihat itu betul terjadi ya teman-teman, bahwa apa BTC itu besok hijau gitu ya. Kalau besok hijau, nah makanya harus tergantung hari ini. Makanya gini loh, semua koin itu tergantung BTC hari ini ya sama besok itu seperti apa marketnya. Karena dia ISG-nya dari semua koin. Ketika ini BTC-nya koreksi sampai MA99 ya itu tumbang semua. Itu tumbang semua altcoin. Jangan dipikir tidak tumbang. Tumbang semua dan itu semua jebol. Makanya kenapa ditahan? Makanya kalau ditanya apakah ini akan turun ke bawah, belum tentu. Karena kalau ini sampai turun ke bawah di sini juga, itu dampaknya itu gede kemana-mana. Dampaknya ke altcoin. Jadi kemungkinan antara hari ini ditahan dan disorin kembali, kesempatannya itu penentuannya hari ini. Tapi kalau ditanya apakah dia akan naik atau turun untuk market saat ini, saya lebih mempercayai 75% kenaikan dan hari ini berubah menjadi hijau. Momentum seperti ini narik barunan. Kalau saya loh ditanya, daripada dia terkoreksi di sini. Kalau ini terkoreksi di sini, bisa dibayangin enggak koin-koin semacam ini contoh ya, semacam apa tadi apa ya, Meti, ini turunnya kemana? Ini berarti jebol udah, ini sudah pasti jebol. Kalau itu terjadi ini jebol udah, dan yang lain semua jebol. Dan berarti dengan kata lain, berarti yang teman-teman juga perlu ingat-ingat adalah rainbow chart. Rainbow chart itu adalah patokan dari siklus itu 4 tahunan. Apakah rainbow chartnya juga akan terusak? Kemungkinannya tidak. Jadi memang ini adalah momentum saat ini sideways di sini nih. Nih yang kedua ini ya. Habis itu ada lengkuan sedikit, dia naik lagi, rock naik. Jadi sudah sesuai skenario, cuman butuh waktu aja. Jadi tak kira untuk sampai di MA 99 sangat kecil, sangat kecil untuk BTC ya. Karena itu akan merusak semua altcoin. Harusnya hari ini sudah ada perubahan market, harusnya. Ya kita pantau aja malam ini yang akan menentukan market. Kalau hari ini hijau, market itu akan terbaca barunya. Penentunya adalah candle ini besok pagi jam 7 itu close-nya di mana. Kalau saya sih tidak setuju kalau dia sampai ke MA 99. Rusak semua. Kalau sampai MA 99 yang terjadi, bahkan bisa berpotensi bahwa semua yang terjadi di sini itu akan pecah.
Jadi kan dia cross di sini. Pecah kalau sampai yang terjadi itu. Karena kan nyeret semua, altcoin semua rata turun, otomatis kan market liar. Menurut saya tidak. Dan nanti penyelamatnya itu adalah FOMC. Dinaikin sebentar FOMC toh, nanti dibuat membumbung tinggi biar sangkut nanti di Juni. Target mereka tetap berapa? 48.000. Gitu ya. Jangan lupa Mei akhir atau Juni awal. Wait and see, pantau aja. Hari ini adalah penentuan dari market. Nggak usah, kalau saya secara pribadi takut, nggak takut. Saya nggak takut seandainya yang terjadi pun semua kemungkinan bisa aja terjadi. Ya bisa, iya juga bisa. Ya mudah gitu ya. Ya intinya kan berarti rainbow chartnya juga jebol ya kalau itu yang terjadi. Ini Bro Adi jarang komen ini, tumben. Ini angkatan 15.600 ini Bro Adi ya. BTC angkatan 15.600 ya dia ini di sini itu. Jadi seandainya iya angkatan lama ini sama dengan kita. Jadi kalaupun terjadinya yang tidak diinginkan berarti kan belok ya kita nggak usah ngelawan, ya udah berarti memang market seperti itu. Tapi minimal kita tidak tersangkut jauh lah gitu ya. Enaknya kalau kita tahu market, kita belajar market, kita tidak sampai sangkut. Nanti kalaupun umpamanya terjadi, Om gimana Om kalau ini belok Om, tahu-tahu di sini belok, nanti teman-teman punya kesempatan, satu kesempatan ketika belok ini, ingat-ingat ini polanya, ingat-ingat dia nanti akan ada satu kesempatan di mana dia narik ke atas MA25 atau MA99. Jadi masih bisa kabur, enggak usah takut ya, santai aja. Jadi di dalam koreksi seperti ini pun nanti kita punya momentum ini, enggak usah takut ya. Kalau yang terjadi yang terburuk seperti itu pun nanti tak kasih sinyalnya ya. Ada oh gitu. Oh iya, pakai itu apa Bro Adi? DF itu apa ya? Apa lagi Bro Adi nganggo apa lagi? Kamu kok kayak itu ya? Kok pakai Amano nih? Bro Adi pakai Amano? Aku nih. Ini angkatan lama juga. Gitu ya, teman-teman semua yang di sini tidak usah galau. Pesan saya gini, jangan jual beli terus. Duit muntah. Ya. Buat jual beli galau, ini cuman sedwe dibuat naik turun temprem 4 jam, apalagi mbok ambil mbok beli mbok jual lagi, nanti uangmu habis. Jangan ya, tenang, tunggu sehari 2 hari ke depan, lihat marketnya seperti apa gitu ya. Pesan saya seperti itu. Oke, sudah jam 12 malam, pantau aja. Ini juga kuat sih sebetulnya di 27 ini kuat kok. Ikut grup CBT Om, kalau spot jangan jual beli ya, betul ya. Thank you Bro M If apa. Terima kasih ya, sama-sama. Oke gitu ya teman-teman, semoga Indonesia suka ilmu, terus belajar ya. Kita percaya Indonesia banyak investor yang luar biasa, harus bisa take profit margin gitu ya, minimal ya. Sama-sama Komiko apa. Terima kasih buat Pak Edi, buat M Ivan, buat Komiko, buat Bang Pian, Bang Ar, Bang Soud, Bang Dwi, Senang Bapak, XY, Hafiz, Rizal M, Gandhi, Bunda Sita ya,
Scorpio dan semua. Oh, Bro Hengki ada toh, Bang Adi ya. Terus siapa lagi? Bang Calvin. Oh ya, oke. Gitu ya semuanya ya. Terima kasih. Semoga ya, makasih Bunda Ira. Bunda Ira semoga cepat sembuh ya. Thank you Crypto Community. Ada Om. Oh ya, Bro Engki ya. Gitu ya. Selamat malam, enggak usah galau. Tetap semangat. Sehat selalu. Oh iya, Gandhi juga ada ya. Makasih Gandhi. Yang belum ikut Telegram, inbox aja ke Pak Edi maupun Bang Ar atau Bang Calvin bisa. Aku gak dia padahal tangguni diwi wong gede. Oh iya. Oh iya. Bang Gun. Gun kenapa? Ya. Nah, ditanyai terus nanti aku tuh Bang Gun kenapa enggak apa-apa. Loh, piye? Bang Gun kenapa enggak apa-apa? Bang Gun kenapa enggak apa-apa? Ya, oke gitu ya. Oke, selamat malam. God bless you all.